Amin. Amin. Thank you Nika. Silakan Ko Andre. Oke. Halo, shalom semuanya. Wah, ini ketemu teman lama nggak? Jumpa ini akhirnya jumpa lagi nih. Miss Lina ini ya. Oke. Ya, dari cerita-cerita tadi saya seneng. Ya, ini mamanya Joshua ya. Iya, tiap minggu saya ketemu sama Joshua. Terus dari chattingnya saya tadi lihat, dari chattingnya Cinpu kita lihat kapasitas Cinpu itu sampai di mana. Mana anaknya kok enggak ada? Oh, menghilang dia kalau begini. Jelas. Oke. Nah, Kak Amel saya boleh share ininya? Oke, nah tadi mengenai apa tato ya? Nah, kan Kak Amel tadi ngomong kalau tato itu kan ayatnya untuk para imam kan. Kalau penafsirannya lain itu nanti akan lain. Orang akan ngomong begini, "Loh itu kan ayat itu untuk imam." Buat saya berarti enggak apa-apa. Mungkin itu penafsiran yang keliru akhirnya kan begitu kan? Oke, sudah Kak? Oke, thank you, thank you. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Oke, semuanya sudah kelihatan, teman-teman. Ini mungkin enggak apa-apa ya, mic-nya dibuka. Saya kira enggak apa-apa. Dari tadi saya lihat enggak seberapa rame kok. Kecuali kalau anak sekolah minggu biasanya ramai sekali. Kalau ini sudah gede-gede ini enggak lah ya. Soalnya kadang-kadang nanti saya akan sedikit bertanya. Nah, hari ini saya akan diberi judul. Saya ini rada bingung judulnya, tapi ya kira-kira mungkin artinya adalah apa yang membuat seorang Kristen atau orang Kristen itu bisa disebut Kristen, ya gitu kan? Kata Kristen adalah Kristen benar-benar Kristen, bukan hanya sekedar Kristen-Kristenan. Nah, tapi sebelum itu saya ada pertanyaan dulu. Ups. Oh, ini. Teman-teman pernah dengar ayat ini? Coba dilihat dulu, dibaca dulu. Halo? Ya. Pernah dengar ya? Dengar ayat ini. Nah, pertanyaan saya begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, saya pengen tanya, kata Kristen di situ kan ditujukan kepada murid-murid nih. Pertanyaannya, mereka ini murid Kristen yang sejati atau Kristen yang hanya Christian atau Kristen abal-abal? Kira-kira menurut teman-teman di tempat ini. Halo? Mestinya sejati ya. Iya, oke. Kalau kita melihat sebenarnya kekristenan pertama kali mereka disebut Kristen ini adalah semacam olok-olok atau semacam hinaan. Iku lho wong Kristen, iku lho wong Kristen, pengikuti Kristus sing selama ini bikin masalah, pengajarannya sing baru, sing di luar daripada kebiasaan. Jadi ini sebenarnya olokan buat orang Kristen pada waktu itu. Lebih tepatnya buat pengikut Kristus pada waktu itu. Jadi mereka diolok-olok, direndahkan, dihina, mereka disebut Kristen. Nah, pada kondisi seperti itulah, kalau kita melihat kesungguhan iman mereka abad-abad pertama kekristenan, mereka sungguh-sungguh dalam kekristenan. Sampai mereka mengalami aniaya hebat, penderitaan yang hebat. Nah, saya melihat dari sini, kalau teman-teman nanti baca kisah para rasul, bagaimana hidup mereka mengalami aniaya hebat, tekanan yang hebat, sampai mereka dihina dengan sebutan Kristen, mereka tetap memegang itu. Nah, apakah pernyataan Kristen itu tetap ada dalam diri kita? Mengalami apapun. Istilahnya seperti itu ya. Nah, kita akan melihat di sini, saya ngambil sebuah quote atau sebuah pernyataan. Hati-hatilah seorang Kristen atau orang Kristen yang memiliki dasar iman itu hanya karena ide mereka. Jadi ada orang Kristen yang ngakunya Kristen, tapi dasarnya dalam hidup mereka itu adalah bukan Alkitab, bukan Kristus sebagai dasar, tetapi idenya juga perasaan. Jadi banyak orang yang mungkin ya, menurut saya orang yang banyak doa, ini mungkin ya, ada yang ngomong, nih kita semakin banyak doa, kita berkati tambah banyak. Apakah benar seperti itu? Kalau kamu hanya tiap hari doa, kelakuanmu yang kamu lakukan doa, tok, gak kerja, apakah kira engkau diberkati? Berarti ide semacam itu kan kurang pas gitu loh. Terus berdasarkan feeling itu perasaan. Nek aku doa sampai nangis, berarti Tuhan jawab doaku.
nek doaku gak sampai nangis, Tuhan belum jawab doa. Lah koyo cinpuk gak iso nangis ya apa? Wong dia gak biasa nangis. Dia gak dijawab lah doae, ya kan? Nah itu kan perasaan, ya kan? Nah aku doa sampai gemeter-gemeter terus ketok orang lihat seperti anu, berarti aku ini Roh Kudus masuk dalam diriku. Itu konsep yang salah, karena itu hanya berdasar perasaan. Perasaan bisa dibuat. Teman-teman kalau nonton drama Korea apa sekarang yang lagi apa itu ya, yang terbaru itu ya, yang pengikut drama Korea. Nah drama Korea saudara kalau pas lagi sedih bisa nangis. Apakah itu kebenaran? Kan enggak juga. Dan apa yang mereka pikir itu benar, itu belum tentu Kristen sejati. Karena benar menurut saya belum tentu benar menurut Tuhan. Benar menurut aturan saya belum tentu itu kehendak Tuhan. Dan bukan dari apa yang firman Tuhan katakan. Hati-hatilah. Nah, kalau saya melihat di sini, kalau dari pernyataan ini kita melihat bahwa itu adalah fake Christian. Hayo Kristen yang tidak sebenarnya. Dan akhir-akhir ini ya saya juga nggak setuju sepenuhnya dengan gereja palsu, akun gereja palsu. Tapi jika kita melihat sesuatu yang seperti itu memang ada benarnya bahwa kekristenan saat ini tuh ngalami yang seperti itu, membuat kita ya miris. Membuat kita miris, ada yang seperti itu. Sampai kemarin saya yang terakhir tuh melihat ya peperangan rohani, nggak tahu pendetanya atau tidak, itu sampai nggak tembak-tembakannya anak TK, terus dia ndelosor ke bawah begitu di lantai terus ngomong, ya kita tembak musuh kita, setan kita tembak, dodot. Itu di Indonesia ada. Teman saya kemarin cerita. Ngono iku lho, mosok ya bener. Oke lah, itu hal yang nggak patut kita ini. Sekarang kita akan melihat. Saya cuma ambil 2 ayat malam hari ini. Mungkin teman-teman sudah sering dengar ayat ini, tetapi saya ingin ngupas lebih dalam apa yang akan kita terima hari ini. Silakan dibaca semuanya. Yang buka atau enggak buka. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, kita belajar sedikit demi sedikit. Roma 12 ayat 1 ditulis oleh Paulus, kitab Roma. Kemudian di sana dikatakan, karena itu. Nah, karena itu koma. Kalau ada kata karena itu berarti apa? Aku luwe, karena itu aku makan. Ya kan? Jadi setelah karena itu adalah akibatnya. Ada penyebabnya. Jadi kata karena itu, jadi setelah kita, berarti sebelumnya. Cerita, Paulus cerita, karena itu saudara-saudara, berarti sebelumnya itu apa? Nah itu yang kita lihat. Jadi penyebab dari karena itu banyak hal di sebelumnya. Kalau teman-teman belajar kitab Roma, itu sebelumnya berbicara tentang yang namanya keselamatan, tentang pembenaran, tentang bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Terus kemudian bangsa Israel itu yang harusnya dipilih, ternyata dia tidak terpilih, tetapi diberi kesempatan kepada bangsa-bangsa lain. Itu dibicarakan, jadi Paulus ngomong, saudara-saudara begini. Karena itu, bahasa yang lain begini, karena itu kamu semuanya yang sudah diselamatkan, yang bukan seperti bangsa Israel yang tidak terima Kristus, apa yang harus kamu lakukan? Nah, berikutnya dikatakan begini, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kalau di sini mungkin kurang jelas, tapi kalau teman-teman nanti belajar bahasa aslinya, kata saudara-saudara itu bukan berarti cowok aja. Cowok, cewek, semua umat Tuhan yang sudah percaya Yesus. Itu dikatakan, aku menasihatkan kamu. Kata menasihatkan kamu itu kalau kita belajar bahasa Indonesia, mungkin hanya sekedar himbauan, nasihat begitu ya. Tolong po, kamu lakukan ini. Orang itu bisa melakukan atau enggak, terserah orang itu. Betul kan? Orang itu mau bekerja atau enggak, terserah orang itu. Tapi sebenarnya dalam bahasa aslinya itu sebuah penekanan yang harus dilakukan. Jadi di sini Paulus tuh ngomong ini. Aku nih ngomong sama kamu, kamu harus begini.
Itu bahasa aslinya. Jadi ada penekanan harus, perbuatan yang harus dikerjakan. Jadi Paulus tidak hanya sekedar ngomong kepada jemaat di Roma, oh sakarepmu kowe pengen nglakoni atau enggak, kamu mau lakukan atau enggak. Banyak jemaat Tuhan saat ini jika mendengar firman Tuhan, itu akhirnya itu menurut keputusan dia. Aku mau melakukan atau enggak terserah saya. Padahal jelas sekali firman Tuhan berkata, jika engkau melakukan firman Tuhan, engkau akan diberkati. Banyak hal berkat. Kan begitu. Berarti itu sebenarnya penekanan keharusan. Nah, jemaat di sini itu Paulus ngomong harus engkau lakukan. Nah, aku harus melakukan apa? Dasarnya apa aku harus melakukan itu? Betul enggak? Kalau Anda melakukan segala sesuatu kan butuh dasar. Bapak Ibu, teman-teman di tempat ini, kalau mau melakukan sesuatu harus ada dasar. Kalau mau dapat warisan, harusnya saudara ini juga turunannya dia, kan begitu. Soalnya aku memang kesaksiannya kerumunya jin putok gitu loh saudara ya. Kalau pengen menang kayak Joshua tadi, ibu sudah benar ngasih tahu supaya dia terus belajar. Kan dasarnya ada hal yang harus dia lakukan supaya lebih lagi dan lebih lagi. Nah, Paulus ngomong, aku menasihatkan kamu. Dasarnya apa? Ini dasarnya. Kira-kira dari bahasa Inggris ini dengan bahasa Indonesia ada yang beda enggak? Ini ahli-ahli ini saya seneng nih, kritis-kritis ini teman-teman pemuda ini. Ayo, dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini ada yang beda enggak? Apa? Bedanya di mana? Bahasa Inggris, bahasa aslinya nanti saya akan tunjukkan, tapi dari dua bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ini bedanya di mana? Gak usah diwaca kabeh, sing ndukur mantok ae. Tidak? Oke ya. Jadi gini. Sudah ada yang mau jawab? Cinpu mana Cinpu kok meneng ning ngene? Halo? Loh, meneng kabeh nek ditakoni ini kowe. Ada bedanya enggak dari kedua ini? Takut salah, Bu. Oh, tenang Bu, nek salah tetap diberkati Tuhan Bu. Oke ya, coba ada? Perhatikan kata kemurahan. Ada yang beda? Bedanya di mana? Satu apa? Satu jamak, satu tunggal. Kalau bahasa Indonesia cuma kemurahan Allah, betul kan? Tapi kalau di bahasa Inggris jamak. Berarti kebaikan-kebaikan atau kemurahan-kemurahan Allah. Jadi begini dasarnya, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah sebagai dasar, karena kebaikan-kebaikan Allah, karena kemurahan-kemurahan Allah, kemurahan-kemurahan yang mana ini? Kita perhatikan dulu. Nah, ini bahasa aslinya, perhatikan Roma 12 ayat 1. Sudah perhatikan kata mersis, kemurahan Allah. Berarti ini bentuknya jamak. Ya. Nah, kalau bentuk jamak berarti kemurahan Allah yang mana? Ternyata Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan kemurahan-kemurahan Allah yaitu mulai Roma pasal 1 sampai pasal 11, itu ada banyak kebaikan Allah di sana. Ada banyak anugerah Allah di sana. Ada banyak bagaimana Tuhan memberkati jemaat di Roma dan memberkati kita pada malam hari ini. Jadi saya yakin kalau saya tanya kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu, teman-teman di tempat ini seperti apa, pasti ngomong, wes wake wes mang sebagian cerita. Ya kan? Dan semuanya yang nggak cerita, saya yakin juga punya, meskipun malu ngomong. Tapi kalau saya tanya begini, Bapak Ibu di tempat ini semua diberkati Tuhan, jawabannya amin. Anak wani saya ngomong ke amin, urusannya baik Tuhan, bukan dengan saya. Ya. Jadi karena kebaikan-kebaikan Allah itu, belas kasihan Allah itulah sebagai dasar atau pondasi. Orang Kristen yang benar, orang Kristen yang benar-benar Kristen, itu sebenarnya paling dasar adalah dia harus mengerti kebaikan Allah dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sik nyesel melok Kristen, orang Kristen sik nggerutu, orang Kristen sing nggak kenal kebaikan Tuhan, orang Kristen sing dalam dirinya ngomong, kok gini ya Tuhan ya, kenapa kondisi kok seperti ini, kenapa Tuhan, dan orang Kristen yang nyalahkan Tuhan, sorry to say, sebenarnya dia bukan orang Kristen sejati, real Christian, bukan.
Orang Kristen yang sejati, Paulus minta adalah orang yang ngerti belas kasihan, kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kalau saya tanya, kebaikan Tuhan dalam Bapak Ibu, berapa jumlahnya? Kita tidak bisa ngomong. Kalau kita ngomong, sebenarnya lebih banyak dibanding tidak baiknya. Ya kan? Setiap hari tidak baiknya menurut kita loh ya, bukan menurut Tuhan. Karena setiap apapun yang Tuhan berikan buat kita, itu pasti yang baik dan yang terbaik. Dan ini pasti yang terbaik berarti sampai kita hidup saat ini, itu sudah yang terbaik. Kalau saya boleh ngomong bahasa lain, kita sampai sekarang, semua belas kasihan Tuhan ada dalam hidup kita. Tidak ada satupun yang tidak belas kasihan Tuhan. Dasar sebagai orang Kristen, harus, perhatikan kata harus memahami belas kasihan Allah dengan benar. Itu dulu. Kalau sampai di sini, maaf ya, ini teman-teman yang ada di sini saya tanya, sudah paham nggak bahwa Tuhan itu baik dalam hidupmu? Sudah mengerti nggak kebaikan Tuhan mulai dari pengorbanannya, pemeliharaannya, apapun yang terjadi saat ini, itu Tuhan baik buat kita. Kalau Anda jawab belum, sorry to say, ternyata Anda bukan orang Kristen yang sejati. Mungkin masih belajar atau mungkin merasa diri aku Kristen enggak, aku ini Kristen. Dan saya kira di sini kita sudah sampai di sana. Oke, lanjut. Sampai jam piro ini. Poin pertama, tadi itu kan dasarnya, ya kan? Sekarang poinnya. Poin pertama adalah orang Kristen pasti, kata pasti, ini saya kasih warna merah supaya lebih penekanan. Orang Kristen pasti mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Ini tidak ada hubungan dengan tato-mentato tadi ya. Karena saya khawatir kalau masalah tato, ngomong kita ini harus jangan sampai tato ini. Takutnya yang sudah tato. Nah, itu kan nanti, loh aku kadung tato. Nah, kalau belum kenal Tuhan, wis tato ya wis lah. Wong belum kenal Tuhan ya kan. Tetapi setelah kenal Tuhan, nah ini masalah tato ya, bukan masalah di sini ya. Nah, itu lain ceritanya kalau setelah kenal Tuhan. Oke, kita akan masuk. Orang Kristen pasti mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Kita lihat dulu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan-kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu. Jadi penekanan Paulus itu ngomong begini. Kamu sudah diselamatkan, kamu sudah menerima kebaikan Tuhan. Sekarang yang harus kamu lakukan yang pertama adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kata mempersembahkan tubuhmu, menurut teman-teman, mempersembahkan tubuh itu ya apa? Sebenarnya kalau kita melihat kata mempersembahkan tubuh ini seperti ini loh. Dalam bahasa yang dipakai Alkitab adalah seperti seseorang mengabdi kepada raja. Kata pengabdian itu berarti kan menyerahkan hidupnya. Nek ada raja lewat, apapun yang terjadi dia misalnya ono perang iki kongkon maju ya maju dhisik, mati ya mati dhisik, ya kan? Dia akan lakukan yang terbaik. Rajanya butuh apa ya dia maju. Itu disebut mempersembahkan. Saya enggak ngomong tentang mati, saya enggak ngomong tentang itu. Tapi dasar pemahaman tentang pengabdianmu bagi Tuhan itu apa dulu? Apakah aku harus full timer? Nek kowe kabeh full timer. Terus aku iki kula akeh saingane. Ya kan? Nah. Mas, yang disebut pengabdian adalah wherever you are, dimanapun engkau berada, engkau tahu bahwa kamu ini abdinya Allah. Bahwa saya ini adalah mengabdi saya kepada Tuhan. Kalau ada yang namanya bos saya di kerjaan, Tuhan tempatkan bos saya untuk saya bekerja. Tetapi tetap fokusnya Tuhan. Yang didelok. Karena yang dilihat pengabdian kita kepada Tuhan, ono bos gak ono bos, kita akan lakukan yang terbaik. Karena yang dilihat siapa? Tuhan. Orang yang abdi, dulu saya pernah sampaikan juga, abdi dalam yang di Jogja itu. Dibayar berapapun, DE bangga dengan posisinya dia sebagai abdi. Bukan karena bayaran. Karena waktu itu pernah saya dengar bayaran mereka cuma 75.000 atau berapa. Itu per bulan. Kebanggaan mereka bukan tentang bayaran, tapi kebanggaan mereka adalah bisa mengabdi. Diangkat rajanya untuk mengabdi. Nah tadi dikatakan Paulus ngomong, kamu mempersembahkan, berarti kamu harus mengabdi bagi Tuhan. Dan mengabdi bagi Tuhan itu bukan sesuatu tekanan dalam diri kita, bukan. Paksaan untuk, enggak. Itu sebuah kebanggaan, saya ini diminta Tuhan untuk ngabdi kepadanya.
Itu yang harus jadi poin. Jadi mengabdi itu bukan sebuah kerepotan atau sebuah masalah yang enggak, itu kebanggaan. Kalau teman-teman di tempat ini dijadikan abdinya Tuhan, waduh, saya ini jadi abdinya Tuhan, kebanggaan, diminta Tuhan sendiri. Kata yang lain yang dipakai adalah mempersembahkan, itu berbicara tentang, tadi Kak Amel sudah berbicara tentang imamat. Kalau di Perjanjian Lama itu ada yang namanya mezbah korban bakaran, ya kan? Di depan masuk altar ada mezbah korban bakaran, terus kemudian ada untuk pencucian, pembersihan di sana. Nah, korban bakaran ini biasanya korban bakaran hewan utuh dibakar apa semua. Nah, itu yang disebut persembahan atau korban bakaran inilah. Jadi kalau kita ini sebagai anak Tuhan, Paulus minta kamu ini selain mengabdi kepada Tuhan, hendaknya kamu mempersembahkan dirimu sebagai bakaran. Nah, pembentukan korban bakaran ini kan yang harum, yang berkenan buat Tuhan. Apapun yang kau lakukan, itu berkenan buat Tuhan. Istilah gini lah, bahasa simpelnya gini. Tuhan mau, karena kamu ini sudah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kowe iki yo memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidupmu. All out, kalau arek saiki ngomong all out for Jesus, walah kayak apa ae, kan gitu kan? Ya kan, kayak mangkongkon maca bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maca Alkitab gak tahu bahasa Inggris kan gitu kan. Oke ya. Jadi dari kata mempersembahkan ini kita tahu, Paulus enggak main-main, berarti serius. Paulus serius supaya kita mengabdi kepada Tuhan, supaya kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Itu serius. Kalau enggak serius, paling Paulus ngomong gini, persembahkanlah, nek kowe gelem mempersembahkan, ya persembahkan, nek gak gelem ya wis. Nah, itu lah gak serius ya kan? Tapi ini Paulus serius, mempersembahkan. Nah, sekarang apa? Yang dipersembahkan apa? Tubuhmu. Sebenarnya kata tubuhmu ini, kenapa Paulus kok ngomong kata tubuhmu? Ada latar belakang pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang berpikir, mungkin nanti bisa dilihat, yaitu menurut filosofinya daripada Plato, konsep of filosofinya Plato itu ngomong begini, manusia itu terdiri dari dualisme, bukan dikotomi, tapi dualisme. Dualisme itu artinya begini, bahwa manusia ini terdiri atas jiwa dan tubuh, ya kan? Nah, tubuh itu adalah yang nyata atau yang iso ditemek gitu ya. Jiwa itu yang tidak nyata. Nah, tubuh ini yang nyata ini adalah jahat. Sedangkan jiwa itu adalah yang baik. Nah, jiwa kita, kebaikan manusia itu terperangkap dalam tubuh manusia yang jahat. Makanya begitu mati, tubuh manusia itu dibakar karena jahat. Tapi jiwanya itu nanti yang baik. Nah, berarti kan ada dualisme. Jadi dualisme di mana pembagian ketidakbersatunya antara tubuh dan jiwa. Pada waktu itu, pada zamannya Paulus, orang-orang Yunani, mereka kan kebanyakan orang Yunani, penyembah dewa-dewa Yunani. Kan otomatis pola pikirnya mereka itu sama dengan apa yang terjadi waktu itu. Nah, karena pikiran orang-orang yang ada di Roma, khususnya Roma kan ibu kotanya Yunani waktu itu ya kan, mereka sudah terkontaminasi pola pikirnya Plato. Bahwa tubuh ini jahat, jiwa ini baik. Berarti kalau mempersembahkan kepada Tuhan, itu jiwanya toh, tubuh gak perlu dipersembahkan. Nah, tetapi Alkitab tidak pernah ngomong gitu. Bapak Ibu, teman-teman nanti perhatikan. Apakah Tuhan Yesus itu menebus kita, hanya jiwa kita? Nanti akan ada ajaran sesat namanya Destotisme. Sana dikatakan bahwa Yesus itu roh. Yang benar itu Yesus itu hanya roh. Tubuhnya Yesus itu hanya membo-membonya Yesus. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Intinya Paulus mau menekankan konsep berpikirmu selama ini bahwa yang terbaik untuk Tuhan itu hanya jiwamu itu salah. Tuhan mau engkau mempersembahkan tubuhmu, seluruhnya tubuh, jiwa, rohmu itu loh yang untuk Dia. Makanya maaf ya, mungkin ada orang gepuan, wong Kristen gepuan, nonyo, misui. Dia jawab, itu kan yang keluar. Sebenarnya hati saya baik, itu ya salah. Berarti persembahannya kan hanya hati nih, tapi tubuh gak. Ngaku nih Kristen, tapi kelakuannya gak bener. Engko nek dilakoni, apa kelakuanmu gak bener? Yang penting Tuhan melihat hati saya. Nah, itu yang ngawur gitu kan. Makanya di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Nah, ini loh, Tuhan ngomong bahwa yang perlu kita berikan kepada Tuhan itu tubuh, jiwa roh kita, semua yang kita miliki untuk Tuhan. Makanya kita sering nyanyi apa? Lord,
Gak enak sungkan ambek Mama Yosua saya nanti kalau nyanyi ya. Oke, jadi di sini Nggak kita apa-apa Kak Andre. ya Bu, guyon Bu ya. Jadi di sini kita Iya. memberikan hati kita, jiwa kita, hidup kita all out. Semua, all we have, semua yang kita punya, termasuk duit kita, Cinpu, ya, warisanmu, Jolali, kan gitu kan. Tidak mau usah itu. Artinya, apa yang kita bisa beri untuk Tuhan, yaitu semua untuk Tuhan. Ya, tetapi dengan hikmat. Nah, nanti berikutnya. Jadi pemberian kepada Tuhan selanjutnya ya. Oke. Nah, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saudara perhatikan, saya baru tahu dari bahasa aslinya, saya lihat komparasinya diagram bahasa Yunaninya. Ternyata di sini ada sama dengan. Titik dua ini loh. Ya kan? Nah, ini kan mengartikan bahwa seluruh yang ada di atasnya ini sama dengan disebut ibadah yang sejati. Kalau ditanya ibadah yang sejati itu apa? Yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu ibadah yang sejati. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Nah, kita melihat sedikit. Persembahan yang hidup, penyerahan diri, menempuh kehidupan baru yang menjauhi dosa, menentang kuasa. Nah, persembahan yang hidup itu adalah bagaimana hidup kita benar tertuju kepada Tuhan. Kita tahu itu dosa, ya jauhi. Kita tahu itu tidak benar yang membuat kita mati kekal, yaitu jauhi. Itu persembahan yang hidup. Yang kudus, orang Kristen yang disebut adalah pengudusan progresif. Berupaya untuk hidup kudus sehari demi hari. Jadi pengudusan itu kalau di dunia teologi ada 3. Pengudusan sebelumnya di kekekalan, terus pengudusan sekarang progresif, sampai pengudusan nanti kekekalan bersama Kristus. Ya, pengudusan posisi, pengudusan progresif, sama pengudusan kekal. Gitu ya. Terus yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita akan melihat sedikit tentang ibadah sejati. Berarti hidup kita yang kita persembahkan untuk Tuhan, dengan kekudusan yang semakin meningkat untuk Tuhan, itu berkenan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan kenan. Dan itu disebut ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati kalau kita lihat bahasa aslinya, pernah dengar kata logika? Dari kata logiken. Nah, latreo, ini dari kata latreo. Ya. Jadi ini logika, logos, logika itu kan pikiran, masuk akal. Latreo itu pengabdian. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa yang lain itu begini. Berdasarkan kasih karunia Allah, berdasarkan kemurahan-kemurahan Allah tadi kepada kita, sudah sepantasnya kita membalas kebaikan Tuhan. Kata sepantasnya, pengabdian yang kau berikan untuk Tuhan itu masuk logika, gitu loh. Pengabdian yang kau berikan itu ibadahmu yang benar-benar bagi Tuhan, itu yang nyata untuk Tuhan. Apa yang kau berikan? Yaitu mempersembahkan tubuhku. Wis tidak ada yang lain. Kalau engkau benar Kristen sejati, engkau akan lakukan itu. Jadi di saat engkau melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu dosa yang sedikit, engkau akan sadar itu dosa. Aku akan ngomong, Tuhan sorry. Aku belajar mempersembahkan tubuhku dalam apapun. Nah, itu ibadah yang sejati. Makanya orang Muslim itu kalau ngomong tentang, kan dia seringkali ngomong yang namanya ini itu ibadah, ya kan? Saat kita datang itu adalah ibadah. Saat kita ini adalah ibadah. Nyanyi adalah ibadah, ini ibadah. Jadi setiap apapun yang dia lakukan itu ibadah. Sebenarnya itu konsepnya Yahudi. Kalau teman-teman yang pernah ke Israel, orang Yahudi itu sampai sekarang apapun yang mereka lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kadang Kristennya salah. Padahal ini penekanannya jelas. Nah, ibadahmu yang sejati itu apa? Wherever you go, dimanapun kau lakukan, kau mengingat kebaikan Tuhan sebagai dasar. Akhirnya kau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau saya boleh ringkas, ini hubunganmu ya Tuhan secara pribadi. Wherever. Ya, itu Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sudah memahami belas kasihan Allah, yang sudah ya, tadi kan harus paham yang pertama sebagai dasar. Sekarang karena sudah paham dengan belas kasihan Allah, dengan benar, maka akan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Karena semua itu adalah ibadah yang sejati. Pengabdian yang benar-benar masuk akal. Masuk akalnya apa? Ya karena Tuhan sudah memberikan kemurahannya. Sampai keselamatan itu buat kita. Jadi ya sangat masuk akal.
kalau jenengan, Bapak Ibu di tempat ini mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan. Sangat tidak masuk akal kalau Tuhan sudah berbuat baik seperti itu, kita tidak give back to God. Itu kan sangat nggak masuk akal. Ini gak petuk emosi, ini petuk ya. Oke lah, lanjut. Yang kedua, mari ngene iki berapa menit? Tolong kalau sudah selesai, tolong angkat tangan ya. Oke, yang kedua, orang Kristen pasti melakukan kehendak Tuhan. Kata melakukan kehendak Tuhan ini berbicara, oke kita lihat dulu lah. Kalau tadi kan orang Kristen pasti apa? Yang pertama, mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Kalau ini, setelah mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, itu urusan pribadi kan. Sekarang melakukan kehendak Tuhan. Kalau melakukan, itu kan dilihat orang. Ya kan? Kalau melakukan, itu sekitar kita, itu akan menyatakan, oh benar dia melakukan atau enggak. Nah, kita lihat dulu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sebenarnya kalau saudara lihat diagramnya itu begini, gambarnya itu begini. Karena kemurahan-kemurahan Allah itu, yang pertama engkau harus mempersembahkan tubuhmu, terus kemudian yang bawah itu kamu jangan serupa dengan dunia ini. Jadi ada 2 poin gitu lah. Ada 2 cabang itu yang terjadi. Jadi yang kedua adalah janganlah kamu menjadi serupa. Kata menjadi serupa itu yang warna merah bawah itu dalam terjemahan yang lain saya ambil. Jangan lagi biarkan dirimu menjadi sepola dengan dunia ini. Jadi janganlah kamu menjadi serupa itu artinya janganlah mungkin dulu kamu serupa. Tetapi karena kamu sudah mengenal belas kasihan dan kemurahan Allah, kamu sekarang ini sudah jangan kayak dulu lagi. Jangan sepola atau jangan sama atau jangan dipaksa untuk menjadi dunia. Itu yang Paulus mau. Tetapi, nah ini kan ada kontradiksinya. Kalau enggak seperti dunia, aku harus seperti apa? Kan begitu. Ini jawaban Paulus. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya pengen tanya dulu sebelum saya bahas ini. Kalau pembaruan budi, itu mungkin kita berkata budi itu berarti yang terlihat baik-baik saja. Iso enggak? Saudara kelakuannya ketoke api, tapi pikirannya enggak api. Kira-kira bisa enggak? Di gereja kelakuannya api, tapi ambek sebelah sebenarnya benci soro, halo, tapi pikirannya sik muangkel mbek wong. Bisa kan? Karena budi itu hanya sekedar orang melihat dari luar. Tapi Alkitab ini luar biasa. Kita lihat bahasa aslinya. Artinya, kenapa sih saya kok ngomong bahasa asli? Kadang-kala ada yang kurang tepat, makanya bukan berarti bukan berarti salah ya. Kurang tepat, mungkin kurang sedikit. Nah, itu kita harus kembali ke Alkitab bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya tidak pernah salah. Teman-teman tahu ini, sekolah ini dulu waktu SD ini tentang apa? Namanya apa? Persahabatan. Oh iya, bener. Aku seneng nih cimpuk sih ngomong itu. Mesti waduh teko asli nih. Oke ya. Bener lah, bagus lah. Jadi kalau kita lihat, ini metamorfosis. Ya kan? Metamorfosis kan ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Waduh, aku ngajar biologi, saudara ya. Jadi yang tidak sempurna itu biasanya dari kecil sampai gede-gede. Nah, itu tidak sempurna. Nah, ini yang sempurna. Nah, bahasa yang dipakai oleh Alkitab kata berubahlah oleh pembaruan budi, berubahlah. Kata berubah itu adalah kata metamorfosis. Nah, tapi ada yang keren. Ada yang kerennya itu di sini. Saudara perhatikan di sini. Kalau dari bahasa ini, berubahlah oleh pembaruan budi, musim berubah sopo. Kalau dari sini loh, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubahlah, berarti yang berubah siapa? Usahanya siapa? Usahanya Budi. Halo? Usahanya Budi. Oh, usahanya Budi, oke lah. Seneng musuh ngomong ini ya. Oke. Berarti ya, kata berubahlah, seolah-olah kan saya misalnya ngomong, Amel berubahlah. Sing berubah Amel, sing berusaha Amel. Betul kan? Kelihatannya kan seperti itu. Tapi perhatikan, dalam bahasa aslinya itu begini. Metamorphos. Nah, diperhatikan. Metamorphostai. Itu kalau kita perhatikan di sini, itu adalah pas. Diubah, betul kan?
Jadi diubah. Jadi diubah. Kata diubah berarti ada yang mengubah secara tidak langsung. Siapa yang ubah? Dari sini kita melihat ternyata pembaharuan kata budi itu sebenarnya dalam bahasa ininya adalah pikiran. Nanti setelah ini kali ya. Oh ya ini, saya dapat terjemahan yang mungkin lebih kita bisa gampang pahami itu ngomong begini. Jangan mengcopy kebiasaan daripada yang ada di dunia ini, but let God transform. Jadi membiarkan Tuhan itu merubah dirimu menjadi seorang yang baru dan mengubah cara berpikirmu. Merubah cara berpikirmu. Jadi kata nous atau itu adalah perubahan budi. Kata budi di sini adalah think, pikiranmu. Jadi Tuhan merubah kamu, merubah cara berpikirmu itu sehingga kamu berpikirmu seperti Kristus berpikir. Karena ayat lain kan berkata seperti itu. Jadi kamu dapat berubah, pikiranmu dapat berubah itu bukan karena dirimu. Kamu dapat berubah karena bantuan Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita tidak bisa merubah pikiran kita. Dalam setiap apapun yang lo lakukan. Paulus jelas ngomong kok. Aku ki pengen sing api, tapi sing jahat sing tak lakoni. Kan begitu. Berarti yang harus dirubah cara berpikir kita. Nah yang merubah siapa? Tuhan. Jadi secara nggak langsung begini. Tuhan akan merubah pikiranmu sehingga setelah pikiranmu berubah, tindakanmu ini akan berubah, kan begitu kan? Perbuatanmu itu akan berubah. Nah, ini. Nah, sekarang yang berubah akhirnya apa? Nah, kalau dari sini kita melihat karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu, maka Tuhan akan merubah cara kamu berpikir, kamu menjadi seorang yang baru, kemudian dalam perubahan pikiranmu itu akan timbul dalam tindakanmu. Sehingga kamu dapat, nah ini akibatnya. Begitu kamu sudah berpikir dan diubah Tuhan, Roh Kudus, ingat, ini adalah kerja Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Makanya setiap apapun yang kita lakukan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku harus ngapain? Dalam pekerjaan, dalam situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan, aku harus ngapain? Nanti cara berpikir kita, Tuhan akan mengingatkan. Tuhan akan memberikan bantuan untuk kita diubahkan sehingga tidak sama dengan dunia. Bukan karena kekuatan kita. Maksud saya di sini, intinya di sini, engkau dapat melakukan segala sesuatu dengan benar, itu bukan karena kemampuanmu. Sehingga kamu dapat apa? Membedakan mana kehendak Allah. Orang Kristen yang benar, dia akan tahu kehendak Allah karena pikirannya sudah diubahkan. Cara dia berpikir diubahkan, dia akan mengerti kehendak Allah. Artinya memeriksa, menguji segala sesuatu, benarkah ini kehendak Allah atau bukan? Benarkah ini kehendak saya pribadi atau bukan? Makanya orang sing deket be Tuhan itu seringkali ngomong begini, Tuhan ini bener gak sih? Setiap kali melangkah yang salah diingat Roh Kudus, keliru loh yo, sing bener ngene. Nah itu karena apa? Pikiran kita tadi itu diubahkan. Kita tidak sama dengan dunia. Itu kebaikan-kebaikan Allah itu akan membuat kita seperti itu. Nek dadi wong Kristen sik tetep sorry loh ya, gak iso bedakno ki baik gak baik. Yo ketemu koncone gak iso bedakno guyon gak guyon, diwantem disekat kon elek, kon ngene ning ngarepe wong akeh ya ngomongnya koyo ngono ya. Kon sik gendute sih, kok gak kurus-kurus sih kayak biyen lho. Nek ngarepe wong gak itu gak berhikmat kan begitu kan? Itu wis pikirannya wis mesti gak karu-karuan. Ketemu koncone wis karuanan muwe same saya ning ngarepe pendetane lho iki gak apa-apa ta. Oh guyon aku guyon. Lah mosok ngono iku guyon. Kan gitu kan. Nah itu berarti kan pikirannya belum diubahkan. Ono gak wong Kristen koyo ini? Ning kene. Oh, iki pertanyaan berikutnya. Ono gak wong Kristen koyo ngene ning kene iki lho sing ngrungokno. Jadi dia bisa membedakan kehendak Allah, akhirnya di saat dia bisa membedakan, otomatis dia akan tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna bagi Allah. Yang baik itu hubungan dengan sesama. Begitu pengertian kita dirubah, cara berpikir kita dirubah, kita tahu kehendak Allah, akhirnya tindakan kita yang baik itu kita akan lakukan. Tindakan kita ini benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada lama-kelamaan, nanti akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, Bapamu di surga sempurna, kamu sempurna, itu bisa dengan bantuan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita.
Ini Kristen sejati. Wis yo, mulai yo. Wis mulai, wis ndek omahe dhewe ya. Oke. Jadi, kalau kita melihat di sini ada dua hal, orang Kristen yang sungguh-sungguh sebagai dasar dia harus mengerti belas kasihan Tuhan. Jadi sebagai dasar kita semua di tempat ini tahu, aku ada semua karena Tuhan. Aku diselamatkan semua karena Tuhan. Aku dalam kondisi seperti ini, kalau saya boleh kesaksian, saya ini full timer. Saya ini nggak dapat gaji dari gereja, tapi saya masih hidup. Itu anugerah Tuhan. Saya ini nyicil mobil, ya tiap bulan tuh lumayan. Tapi Tuhan itu wah luar biasa. Berhenti pelayanan itu bulan Maret akhir. Tapi duit wis ono kayak nyicil mobil terakhir. Jadi April kemarin tuh nyicil mobil terakhir. Coba nonek sampai ono Mei Juni duit tekondi. Ya memang ada Tuhan gitu kan. Cuma maksudku gak ada sing wis diarepno kan begitu kan. Nah ini hal yang sepele tapi bagi saya kemarin kakak saya kena, ini cerita, jangan di luar, jangan diomong no. Apalagi orang luar kan nggak tahu saya gitu kan. Ngomong juga ngerti. Kakak saya kemarin kena COVID. Saya nganter dia, kami sekeluarga, dia memang luar kota, datang ke Surabaya, datang ke rumah. Itu akhir September. Kena COVID. Di rumah itu ada mama saya umur 70 tahun, ponakan saya kecil-kecil masih TK, terus kemudian mamanya. Nah, di sana itu sudah kena karena waktu saya bawa ke rumah sakit di desa tuh ngomong, "Nggak bisa ini harus bawa ke Surabaya." Ternyata di Surabaya langsung masuk rumah sakit. 3 orang dia hari Rebu masuk rumah sakit, hari Jumatnya itu mereka kongko 3 orang. 3 orangnya kena COVID, yang 1 meninggal. Yang 2 enggak. Yang salah satunya kakak saya. Nah, ini teman gereja saya semua. Yang 1 pemain musik, anaknya pendeta itu yang meninggal. Kak Amel tahu itu waktu saya cerita. Nah, di situ saudara tahu, berarti kan saya kena tuh, ya kan? Tapi puji Tuhan saya, mama, dan itu saya nggak ada angin, nggak ada hujan, ada orang dari Surabaya tiba-tiba cerita, "Dre, di Surabaya gini. Terus cerita ngomong-ngomong sampailah ke COVID gitu kan. Setelah kakak saya ke Surabaya hari Rebu, hari Kamis saya masih di Nganjuk, itu sampai 2 minggu. Hari Kemisnya tuh loh orang WA ngomong, saudara tahu, di hari Kemis itu dikirimi saya paketan obat-obatan apa semua dari Surabaya. Sampai aku ngomong, Tuhan kita api sih. Ya, ngerti ya? Jadi kita tahu mana yang baik, membedakan mana kehendak. Jadi kalau kita kebaikan Tuhan kita tahu dasarnya itu, kita akan belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan hidup kita. Kita akan belajar apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Wis, Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Orang Kristen yang sudah memahami belas kasihan Allah dengan benar, maka akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ini hubungan dengan sesama. Kalau tadi pribadi sama Tuhan, ya kan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, sekarang adalah melakukan kehendak Tuhan dengan berubah pikiran kita, tindakan kita. Ada 2. Yang pertama, aku sayang ibu. Yang kedua, juga sayang ayah. Ya. Oke, teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita matikan.